Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama sampai 17. Perikop tentang ke-10 firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ayat 1, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang salah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang 10 firman Allah, 10 tulah yang sudah awalnya dikasih, kemudian diberikanlah 10 firman Tuhan, yaitu 10 hukum Taurat kepada Musa. Dan ini merupakan patokan gaya hidup bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan Allah lah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Apa maksudnya? Tuhan ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menegaskan kepada bangsa Israel supaya tidak ada Allah lain di hadapan, bahkan di dalam rumah tangga mereka, di masyarakat bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, bahwa tidak diperkenankan membuat patung yang menyerupai apapun, bahkan tidak boleh menyembah dia, sujud menyembahnya, dan tak boleh beribadah kepadanya. Allah sangat tegas, melarang bangsa Israel untuk membuat patung-patung penyembahan, baik yang ada di rumah, baik di dalam air, baik di dalam apapun itu, dan tidak boleh sujud menyembahnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana zaman kita sekarang? Tidak diperkenankan juga oleh Allah bahwa di dalam kehidupan kita ada patung-patung yang lain, patung-patung yang menyerupai apapun menjadi penyembahan kita. Hanya Allah saja yang harus kita sembah. Nah, Allah menunjukkan kasih setianya beribu-ribu kepada orang yang mengasihi dan menyembah Allah. Jadi, maka ayat kebenaran firman Tuhan, hukum Taurat yang kedua, tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun di dalam rumah, di dalam air, di atas air, di atas tanah, dan lain sebagainya.
Allah. Bahkan Allah memandang orang yang bersalah, menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan Allah. Jadi kita harus memperhatikan dengan baik-baik, karena nama Allah itu penuh dengan kekudusan dan nama yang berkuasa di atas segalanya. Jadi kalau engkau sakit, sebutlah nama Allah itu dengan penuh dengan rasa iman padamu supaya engkau sembuh. Kalau kita menyebut nama Tuhan Allah, lihatlah situasi, lihatlah kondisi, tempat dan sebagainya. Yang keempat, kita disuruh mengingat dan meluruskan hari Sabat. Hari Sabat artinya kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Dia dalam peribadahan kita. Peribadahan yang dimaksudkan adalah kita mengingat bahwa pertolongan Tuhan dalam setiap lingkungan hidup kita. Secara tata cara apapun itu, kita harus mengingat dan meluruskan hari Sabat, bahwa 6 hari lamanya kita bekerja, pada hari ke-7 maka kita akan mempermuliakan Dia dalam setiap hidup kita. Bahkan Tuhan menegaskan pada hari ke-7 itu tidak melakukan pekerjaan apapun selain dari datang memuji dan memuliakan Dia. 6 hari lamanya Allah bekerja menciptakan langit dan bumi. Pada hari ke-7 Dia menguduskannya dan menyebutnya bahwa semua ciptanya itu baik dan mulia di hadapannya. Nah, yang selanjutnya Bapak Saudara yang kasih Tuhan, hukum Taurat yang kelima adalah menghormati ayah dan ibumu. Menghormati ayah dan ibu itu merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban kita masing-masing. Sebagai insan manusia, kita anak-anak yang diwariskan oleh Allah. Kita memiliki orang tua, ayah dan ibu. Maka ayah dan ibu kita harus sayangi, kita hormati selagi dia masih hidup. Berikanlah sesuatu hal yang baik, bantu dia, berikan semangat, motivasi, dukung dia. Ketika dia tidak ada, maka selesai tanggung jawab kita. Nah, untuk itu sedang jemaat Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, mari sampaikanlah kebenaran firman Tuhan ini kepada siapapun, ya, supaya mereka saling mengerti dan memahami bahwa orang tua itu merupakan perwakilan Allah yang menuntun kita kepada hal-hal yang benar. Untuk itu, hormatilah ayah dan ibumu, karena ada upah saat kita menghormati orang tua kita. Ada umur yang lanjut karena yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kemudian, jangan membunuh. Jelas Allah menentang atau melarang untuk melakukan pembunuhan, karena hakim itu adalah urusan Tuhan. Jadi manusia tidak menjadi hakim atas kesalahan orang maka melakukan dosa pembunuhan. Tidak pantas, ya. Tidak pantas kita melampaui maka melangkahi dari kedaulatan Allah. Begitu, jangan sekali-sekali membunuh sesamamu. Tapi dibilang firman Tuhan, kita harus saling mengasihi, mengampuni dan menghormati. Perbedaan yang ada bukan menjadi wacana kita mencari musuh, tapi kita mencari sahabat. Yang selanjutnya, yang ke-8, yang ke-7 dikatakan jangan berzina. Jangan berzina. Ini merupakan fenomena yang luar biasa dari zaman ke zaman sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa yang paling berat, yang besar yang dikerjakan manusia adalah perzinahan. Zina hati, zina pikiran, zina mulut dan sebagainya, dan zina dalam perkawinan. Dan tegas firman Tuhan berkata bahwa manusia, anak-anak Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu dilarang untuk berzina. Untuk itu kita sebagai anak Tuhan, hormatilah kebenaran firman Tuhan, supaya berlaku kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga kita. Diberkati keluarga kita, suami istri harus saling percaya, mengasihi, bawa sama-sama kepada Tuhan, supaya dosa perzinahan tidak menjadi bagian kita. Karena dalam dosa perzinahan akan ada beberapa hukuman dan kutuk yang terjadi. Bahkan kebenaran firman Tuhan berkata, ketika kita tidak bisa memutuskan hukuman kita dengan dosa, hukuman dosa keturunan itu sampai 7 keturunan.
8 dikatakan melalui firman Tuhan 10 hukum Taurat, jangan mencuri. Alasan apapun itu tidak diperkenankan untuk mencuri. Mencuri apapun yang menjadi hak milik orang lain tidak boleh mencuri, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi mari takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan itu bukan hanya di mulut saja, tapi harus kita lakukan. Mencuri itu bagian dari pekerjaan iblis yang membuat kita masuk dalam keterpurukan, kesengsaraan, dan bila ketahuan pasti akan mendapat hukuman. Hukuman di Indonesia berlaku dan seorang pencuri akan mendapat hukuman yang berat. Dan ketika bangsa Israel terjadi pencurian, maka dikatakan tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, kepala ganti kaki, kepala gigi ganti gigi, maka berat hukumannya. Jadi untuk itu jangan pernah melakukan ya kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain, yaitu mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Dusta ini adalah membuat sebuah kebenaran menjadi tidak dalam kebenarannya yang asli. Ya, dia mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna. Ini jelas kalau dikatakan bahwa tidak diperkenankan untuk kita mengucapkan saksi dusta, karena dusta itu bahasanya adalah bahasa berbohong. Dan untuk itu sikap kita sebagai anak Tuhan sesama, mari kita berkata ya jika ya, tidak jika tidak, karena segala sesuatunya akan ada ukuran-ukuran kepada kita, terlebih dalam iman rohani kita. Yang terakhir, hukum Taurat yang ke-10 adalah jangan mengingini hak milik sesamamu, apapun itu, baik rumahnya, baik istrinya maupun anaknya laki-laki hambanya, baik itu pemeliharanya, lembu, keledainya, sapinya dan sebagainya, karena merupakan sebuah hal-hal yang luar biasa yang akan kita peroleh resiko atau hukuman yang diberikan Tuhan jika melakukan ini. Mengingini hak milik sesama adalah sesuatu hal yang tidak murah, bahkan tidak diizinkan oleh Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini berikanlah hatimu untuk menyatakan yang benarnya hadapan Tuhan. Lakukanlah 10 hukum Taurat ini, maka bangsa Israel pada waktu itu